Az-zuhud seperti ini. Seperti karakib, maknanya seorang yang musafir, kepanasan dan haus, butuh minum. Namun yang namanya di padang pasir jarang pohon-pohon. Alhamdulillah kita di Indonesia pohon banyak. Di pinggir rumah pohon dan sebagainya. Maka di Arab pohon-pohon itu jarang. Biasanya kecil-kecil pohon-pohon alam-alam. Maka tidak bisa berteduh. Maka sepanjang perjalanan orang safar kebanyakan sohro, padang pasir. Atau ada pepohonan tetapi hanya sebatas dari betis ke bawah. Maka tidak bisa berteduh, mau jongkok pun tetap kepanasan. Maka di sini orang yang safar dulu kehausan, butuh istirahat, tunggangannya dari terik yang keras dari matahari di sohro padang pasir, maka dia mencari oase atau mencari pohon yang rindang. Maka dia datang ke pohon yang rindang, minum, istirahat setengah jam lebih atau kurang, selonjoran biar punggungnya kuat dan binatangnya diistirahatkan. Setelah itu kemudian dia melanjutkan perjalanan dan meninggalkan tempat tersebut. Maka inilah dunia menurut Nabi. Maka Nabi memandang dunia ini dia sebagai pengembara, yang mana dunia ini tempat dia beristirahat dan tempat dia makan minum, rest area, hanya sekedar rest area. Tetap dia makan, tetap dia minum untuk beribadah. Karena dunia ini darul amal. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Dan juga wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka bagaimana seseorang ingin melaksanakan ibadah jika dia hidup di dunia tanpa makan dengan tujuan zuhud, tanpa minum dengan tujuan zuhud? Maka ini bukan dari zuhud di dalam Islam. Lihat Nabi bagaimana memisalkan bagaikan seorang musafir, dan itu hakikatnya kita semua kembara. Kita semua yang berbicara dan yang berada di depan kami semuanya pengembara. Kita adalah orang-orang yang melaksanakan the journey and the long journey, mempunyai perjalanan yang panjang dan lama. Allahu a'lam sampai berapa usia kita tinggal di dunia ini. Maka mengambil dunia ini itu makna zuhud. Maka dimisalkan oleh Nabi, kita butuh kepada rest area itu untuk duduk, minum, makan. Inilah makna dari zuhud. Namun setelah itu dia meninggalkan tempat tersebut, maka dunia ini ditinggalkan tanpa ada ketergantungan hati, oh hartaku dan sebagainya. Maka ditinggalkan untuk melanjutkan perjalanan al-akhirah. Maka itulah dari sifat zuhud, dan ini dijadikan oleh Nabi permisalan. Maka lafaz tadi penting sekali disebutkan, mali walidunya ma'ana wa dunya innama masali wa masalu dunya karakibin dalla tahta syajarah summa raha wa tarakaha. Maka dia tinggal memenuhi hajat, kemudian setelah itu dia berangkat tanpa dia memikirkan, oh tempat peristirahatan itu kalau saya bawa ke rumah, maka tidak berpikir seperti itu. Maka itulah dunia. Zuhud kepada dunia, tidak berpikir apa dunia ini sampai dia menumpuk-numpuk pundi-pundi dari emasnya, kemudian hatinya tergantung kepadanya, dan kemudian dia meninggalkan beberapa ibadah untuk mendapatkan pundi-pundi emas itu. Ini yang keluar dari zuhud. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Yazid akhbarana Al-Mas'udi an Amr ibn Murrah an Ibrahim an-Nakhai an Alqamah an Abdillah wa huwa ibn Mas'ud. Maka hadis ini barakallahu fikum dari Imam Ahmad yang saya bacakan tadi, sanadnya zahirnya dalam keadaan
sahih. Semua rijalnya thiqah. Yazid di sini Ibnu Harun meriwayatkan dari Al-Mas'udi, dia Abdurrahman ibni Abdullah ibni Utbah Al-Mas'udi, dan dia rawi yang thiqah. Maka inilah hadis contoh dari Mu'al, dohirnya sahih tetapi berpenyakit. Kenapa? Karena Al-Mas'udi Abdurrahman ibnu Abdullah ibni Utbah disebutkan oleh para ulama mukhtalid. Apa makna al-mukhtalid? Dia pernah pikun sebelum meninggalnya, dan dia muhaddis. Maka muhaddis seperti manusia yang lain mengalami Alzheimer, kepikunan, dan itu perkara yang normal. Lalu jika pikun bagaimana? Seharusnya anak-anaknya atau murid-muridnya menjaga dia untuk tidak meriwayatkan. Sudah, jangan. Kenapa? Karena jika dia tidak dibiarkan dan meriwayatkan dalam keadaan pikun, orang-orang sudah kadung datang dari, misalnya dia ulama dari Mekah, datang dari berbagai negeri untuk haji dan mengambil ilmu dari dia, dan dia sudah mulai hafalannya rusak. Kemudian dibiarkan oleh anaknya yang muhadis juga, biarlah bapak ini meriwayatkan. Maka ini kesalahan. Rasa kasih sayang anak ataupun murid di saat melihat gurunya mulai berubah, maka dihijabi. Terserah marah atau tidak, pokoknya dijauhkan. Sehingga orang-orang dari murid-murid yang datang dari jauh, para muhaddisin, tidak menulis hadisnya dalam keadaan ghaflah, keadaan hafalannya rusak. Maka dia di saat meriwayatkan sudah pikun Alzheimer, sanad-sanadnya salah, matanya salah, maka dibiarkan, dipikirnya oleh murid-murid yang baru, oleh muhaddis yang baru, tidak mengetahui sanad yang lengkap dan sebagainya, dipikirnya itu yang benar, padahal salah. Maka nasibnya orang-orang mukhtalid yang pikun Alzheimer itu diberikan tafsir oleh para ulama. Barang siapa muridnya meriwayatkan dari gurunya yang Alzheimer ini qabla ikhtilatihi, maka dikembalikan kepada asal dari rawi ini. Maka Al-Mas'udi thiqah. Idan ahadits qabla al-ikhtilat hadisnya sahih. Ba'dal ikhtilat hadisnya dhaif. Seperti itu tafsir dari para ulama yang mukhtalid. Contohnya yang pernah kita lewati atau Ibnu Abi Sa'id, maka dia thiqah. Namun jika meriwayatkan dari dia setelah Alzheimer, maka hadisnya dhaif, hancur. Lalu siapa yang meriwayatkan sebelum itu agar diterima, dan siapa yang meriwayatkan setelah itu diketahui oleh para ulama. Maka contohnya yang datang kepada atau Ibnu Sa'id sebelum ikhtilat, misalnya Sufyan Ats-Tsauri dan juga Syu'bah Ibnul Hajjaj, maka di sini periwayatan keduanya sahih jika meriwayatkan dari Ibnu Sa'id. Namun selain dari itu datang setelah hafalannya rusak menjadi dhaif. Begitupun di sini Yazid Ibnu Harun meriwayatkan dari Al-Mas'udi, maka dia zahirnya meriwayatkan setelah hafalan Al-Mas'udi rusak, sehingga periwayatan Yazid di sanad ini berpenyakit. Meriwayatkan dari rawi mukhtalid telah rusak hafalannya. Namun alhamdulillah telah datang mutaba'ah, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan seperti At-Tirmidzi dan yang lainnya. Maka diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Zaid Ibnul Hubbab, maka ini mutaba'ah untuk Yazid Ibn Harun. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Ja'far Ibnu Aun thiqah, dan diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari jalan Adam Ibnu Abi Iyas. Maka 4 rawi, Adam Ibnu Abi Iyas, Ja'far Ibnu Aun, dan Zaid Ibnul Hubbab, dan juga Yazid Ibnu Harun, maka keempatnya meriwayatkan dari Al-Mas'udi. Jika Yazid Ibnu Harun meriwayatkan setelah hafalannya rusak,
maka yang 3 tadi apakah meriwayatkan setelah hafalannya rusak atau tidak? Maka di sini dari 4 rawi bisa naik menjadi mutaba'ah dari periwayatan Yazid ibnu Harun kepada Al-Mas'udi. Maka oleh sebab itu para ulama menghasankan hadis ini. Di antaranya Imam At-Tirmidzi yang terdahulu mengatakan hada hadisun hasanun sahih. Hadis ini hadis yang hasanun sahih. Dan Al-Albani rahimahullah telah mensahihkan pula hadis ini di kitabnya As-Sahihah. Maka ini tafsir tentang ayat ini, bagaimana ucapan minal ula, maknanya Nabi Muhammad dulu diberikan oleh Allah kenikmatan dunia dengan menikahi perempuan-perempuan 9 dari istri yang bersamanya selain dari Khadijah yang meninggal. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi dalam keadaan mencintai dunia, dan bahkan telah datang lafaz hubbiba ilayya min hadhihi dunya, aku dijadikan cinta kepada dunia ini, as-salah dan juga al-utur dan juga an-nisa. Maka cinta kepada istri-istrinya yang banyak bukan menjadikan dia tidak zahid, tetap dia zahid, karena ini adalah amanah. Harus istri-istrinya itu dipuaskan dan diberikan sandang, pangan dan papan. Maka tidak ada hubungannya orang zuhud dengan tidak boleh nikah 4. Dan orang yang menikahi istri banyak berarti tidak zuhud. La, bal hadhil ibadah amrun akhar. Kama qala ta'ala fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Dan juga di dalam ucapan Ibnu Abbas di Sahih Al-Bukhari, khairu hadhil ummah aktsaruha nisaan. Sebaik-baiknya laki-laki di dalam kaum muslimin yang paling banyak istrinya, menandakan dia adalah harimau Sumatera. Maka hadis dari Al-Mas'udi ini sahih. Kemudian ucapan dari ayat Al-Qur'an di sini, walal akhiratu khairun laka minal ula. Maka hari akhirat itu ada balasan bagi kamu wahai Muhammad daripada dunia yang kamu zuhud padanya tadi. Maka tidak difahami walal akhiratu khairun laka, dhamir laka hanya untukmu wahai Muhammad, tidak difahami kalimat khairun laka ay khairun li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqat. Maka lam huna laisa litakhsis, karena lam dari jenis bimakna khususiyah. Mana contohnya? Misalnya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lam huna litakhsis wa litahqiq, hanya untuk Allah saja. Makna dari alham, alif lam di sini yufidu al-istighraqiyah, yufidul umum. Segala maha puji hanya untuk Allah. Di sini lamnya lam khususiyah. Namun di sini walal akhiratu khairun laka, maka hari akhirat itu kelak di surga lebih baik bagi kamu. Maka apakah difahami hanya untuk Nabi Muhammad saja pembalasan di hari akhirat? Jawabnya lam huna bukan lam khusus hanya untuk Nabi Muhammad, bahkan di sini am kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya yang melaksanakan kebaikan. Akan ada pahala di hari akhirat dan balasan di hari akhirat, bukan hanya Nabi Muhammad saja. Maka oleh sebab itu ayat ini juga membantah dari pemahaman yang salah selain permasalahan zuhud dan juga permasalahan kebaikan di hari akhirat hanya untuk Nabi Muhammad, tidak, bahkan untuk umatnya semuanya yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Seperti Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, wa ma indallahi khairun lil abrari. Maka lil abrar masuk di sini alif lam al istighraqiyah.
Wa ma indallah, maka tidak ada dari apa yang di sisi Allah di hari akhirat kelak khairun, lebih baik daripada dunia. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad lah. Lil abror, untuk umatnya Nabi Muhammad yang abror, yang melaksanakan kebaikan. Dan juga di dalam ayat yang lain, innal abrara lafi na'im. Maka tidaklah orang-orang yang abror umat dari Muhammad, bukan Nabi Muhammad saja, karena jamak al abror umat Nabi Muhammad. Innal abrara lafi na'im. Apa i'rab lam di sini? Lam al muzahlaqah. Bagaimana cara mengetahuinya? Dia asalnya di depan, dan biasanya dia di depan sebelum masuk inna. Innal abrara lafi na'im, sebelum masuk inna la abrara fi na'im. Asalnya la abrara fi na'im. Apa fungsinya lam muzahlaqah? Sebelum dia berpindah la abrara fi na'im yufidu taukid. Maka pastilah orang-orang yang baik al-abror fi na'im, dalam keadaan kenikmatan. Namun Allah jadikan inna li taukid. Dan inna harus di awal jumlah. Tidak bisa inna itu di tengah jumlah. Maka berkumpul inna dengan lam taukid, berkumpul dua, indal Arab tidak bisa. Jadi lamnya dipisahkan, jadi tazahlaqa, tersandung ataupun terpleset, masuk ke tengah-tengah kalimat, masuk ke fi menjadi lafi. Maka lam di sini lam muzahlaqah, sehingga asalnya la abrara fi na'im. Masuk inna, lamnya pindah jadi innal abrara la fi na'im. Maka lam yufidu taukid juga di sini, sama seperti asalnya. Namun muzahlaqah pindah kepada tengah kalimat jadi la fi na'im. Innal abrara la fi na'im, ditaukidkan juga maknanya bahwa sungguhnya orang-orang yang bertakwa berbuat baik la fi na'im, pasti dia juga dalam keadaan kenikmatan. Maka ini dalil juga bahwa kenikmatan di hari akhirat tidak khusus kepada Nabi Muhammad, sesuai ucapan Allah, walal akhiratu khairun laka. Lam huna la yufidu taksis, bukan dikhususkan kepada Nabi. Dan juga di dalam ucapan Allah di